Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan sila satu dengan sila yang lain, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh, yang mempunyai beberapa inti, nilai, landasan yang mendasar yang harus disadari masyarakat suatu bangsa biasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup masing-masing yang berbeda dengan negara lain di luaran sana. Inilah yang disebut kreativitas lokal dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalil Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan. Tiap sila mempunyai fungsi tersendiri. Tiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dalam sila pertama ada yang disebutkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang berarti Maha Kuasa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk individu atau makhluk sosial. 3. Persatuan Indonesia. Kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Unsur mutlak negara harus bekerja sama dan saling gotong royong dan saling membantu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil yaitu memberikan keadilan secara merata kepada rakyat Indonesia. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu tentang ada atau keberadaan. Ontologi juga dikenal dengan ilmu tentang keberadaan sesuatu secara nyata, faktual, dan konkret. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia yang mendapatkan kebenaran yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Potensi dan aktualisasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek A. Keharusan moral, B. Subjektif, C. Ketaatan moral, D. Kesadaran moral, E. Internalisasi, F. Nilai-nilai moral Pancasila, G. Proses pembentukan kepribadian Pancasila dan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan dan berbangsa, bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya, dan seiring dengan itu sering pula terjadi upaya penelusuran kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini berarti haluan politik negara dirubah. F. Perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan filsafat yang lain. Dilihat dari perbedaannya, filsafat yang ada di Indonesia ternyata memiliki banyak perbedaan filsafat dengan negara-negara di dunia lainnya.
seperti berikut ini. 1. Komunisme. Komunisme adalah menitik beratkan pada politiknya bukan agamanya. Komunisme menitik beratkan pada hak negara atau hak bersama, dengan kata lain bahwa hak individu dihilangkan sebagaimana yang ada dijelaskan pada filsafat Pancasila. 2. Liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. 3. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. 4. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan dan berbangsa, bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya, dan seiring dengan itu sering pula terjadi upaya penelusuran kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini berarti haluan politik negara dirubah. F. Perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan filsafat yang lain. Dilihat dari perbedaannya, filsafat yang ada di Indonesia ternyata memiliki banyak perbedaan filsafat dengan negara-negara di dunia lainnya. Seperti berikut ini. 1. Komunisme. Komunisme adalah menitik beratkan pada politiknya bukan agamanya. Komunisme menitik beratkan pada hak negara atau hak bersama, dengan kata lain bahwa hak individu dihilangkan sebagaimana yang ada dijelaskan pada filsafat Pancasila. 2. Liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. 3. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. 4. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi serta teori politik. G. Pancasila di tengah isu-isu kontekstual kebangsaan. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa, menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai yang baru dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini berarti haluan politik negara dirubah. F. Perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan filsafat yang lain. Dilihat dari perbedaannya, filsafat yang ada di Indonesia ternyata memiliki banyak perbedaan filsafat dengan negara-negara di dunia lainnya. Seperti berikut ini. 1. Komunisme. Komunisme adalah menitik beratkan pada politiknya bukan agamanya. Komunisme menitik beratkan pada hak negara atau hak bersama, dengan kata lain bahwa hak individu dihilangkan sebagaimana yang ada dijelaskan pada filsafat Pancasila. 2. Liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. 3. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. 4. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi serta teori politik.
G. Pancasila di tengah isu-isu kontekstual kebangsaan. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa, menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai yang baru dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya. Kapitalisme, filsafat yang berpedoman pada nilai materi dan hampir sama seperti materialisme, yang tidak peduli akan agama bahkan menolaknya. Kapitalisme menekan persaingan antar individu dengan menghalalkan segala cara kecuali melanggar peraturan negara. 6. Idealisme. Idealisme lebih mementingkan akal daripada material. Idealisme adalah tentang realitasi atau pengetahuan yang menjelaskan tentang kesadaran atau pemikiran yang bahkan bukan bersifat kebendaan dan mempunyai fungsi dalam aturan dunia. G. Pancasila